أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Fatihah, pintu ke surga. Bagaimana ceritanya itu? Ini ceramah saya di Sukabumi. Nah, bagaimana menerjemahkan ceramah itu? Tanggal 5 Desember kita kumpul di sana pukul 8 pagi. Kita berjalan menuju Sukabumi. Nah, itu kendaraan yang dipakai untuk rombongan. Nah, di Sukabumi itu kita sampai di Kebon Jati namanya. Kita makan siang di situ. Kita tidak langsung ke hotel karena kita sampainya waktu zuhur. Kita sholat zuhur di sana. Dia memang menyediakan jasa untuk makan siang dan sholat. Nah, setelah makan siang dan sholat itu saya ceramah di situ. Di Kebon Jati namanya. Di sebelah hotel tempat kita nginap. Nah, ceramah saya di Kebon Jati. Ini selesai makan itu meja makan. Saya ceramah tentang permata sholat yang menjadi peta bintang. Karena di permata sholat itu ada fenomena tawaf dan sa'i. Jadi bagaimana bilangan di permata sholat ini dimampatkan ke kerangka Ka'bah. Nah, itu mata pelajaran yang sudah lama ada di matematika Islam. Saya namakan Ka'bah 1. Jumlah bilangannya bersama dengan 14 di makam Ibrahim itu 44 kali 19. Nah, ternyata BBC juga punya cerita juga bahwa para ilmuwan itu beranggap bahwa alam semesta itu juga punya hubungan-hubungan lewat lorong waktu, lewat lubang cacing namanya. Jadi dari alam semesta yang satu kita bisa pindah ke alam semesta yang lain. Jadi kurang lebih ini dia Ka'bah 1 itu bentuknya seperti itu. Jadi bilangan-bilangan yang di permata sholat itu mewakili alam semesta, maksudnya mewakili tata surya barangkali. Tempat kehidupan. Nah, ini yang dibikin model bulatnya. Kan dari peta, model bulatnya itu, nah seperti itu. Jadilah dia peta galaksi. Nah, kalau kita memiliki peta galaksi, kita bertanya matahari di mana? Karena kita itu penduduk matahari, gitu loh. Karena bumi kita itu berada di tata surya, tata matahari. Jadi koordinat kita itu ya koordinat matahari. Nah, ternyata matahari itu di 41. Nah, yang menarik itu kan pusat galaksinya di 44. Surat ke-44 itu namanya kabut. Matahari itu di posisi karena surat matahari 91. Nah, di sini dia. Jadi di 41 dia. Nah, pusat galaksi kita memang kabut. Nah, perjalanan kita di ekspedisi ketiga ini kan fenomenanya baru. Bahwa situs Gunung Padang itu ternyata dijelaskan oleh pilar Al-Quran dari 91 sampai 44. Jadi notabene perjalanan kita itu adalah dari 91 matahari ke pusat galaksi. Itu ceritanya. Perjalanan yang luar biasa. Nah, dari matahari ke pusat galaksi itu kan perjalanan yang spektakuler. Sehingga kita paham mengapa dikatakan sumpah yang panjang pada 5676 itu. Setelah Allah bersumpah dengan tempat bintang di 5675. Sungguhnya dia sumpah yang panjang. Al-Azim ini panjang kan udah kita temukan di waktu Borobudur. Azim artinya panjang. Arsun azim. Ars yang menjulang tinggi. Hud bilang kan, walah arsun azim. Baginya ars yang azim. Sebelumnya kan sumpah tempat bintang. Itu apa hubungan tempat-tempat bintang dengan sumpah yang panjang? Itu masalahnya kan. Nah, Gunung Padang menjawab, itu perjalanan dari 91 ke 44.
Nah, ayat itu juga mengatakan itu adalah Al-Quran yang karim. Nah, dari Al-Quran rupanya peta bintang itu. Itu yang saya ceramahkan di The Kebun Jati. Ini perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Ya, sudah diukur oleh manusia tuh perjalanan itu jauhnya 30.000 tahun cahaya. Jadi kalau pesawat kita itu kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, kita akan sampai ke sana setelah berjalan selama 30.000 tahun. Itu yang dimaksud dengan jaraknya 30.000 tahun cahaya. Kalau cahaya berjalan butuh waktu 30.000 tahun. Padahal cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Jadi sebuah perjalanan yang sangat spektakuler. Digambarkan di Gunung Padang. Ini kan luar biasa. Makanya di Gunung Padang ada model piring terbang. Jadi seolah mengatakan itu perjalanan pakai piring terbang ke pusat galaksi. Itu yang saya ceramahkan di The Kebun Jati. Nah, itu yang saya katakan. Jadi dia dari 91 ke 44, kemudian dia naik Mi'raj. Nah, ini yang diekspresikan dalam peristiwa acara Mi'raj. Nah, ekspresi itu saya bilang, kan sumpah yang panjang, azim pakai kata azim, dilestarikan pada waktu kita ruku. Subhana Rabbi al-Azim. Jadi waktu ruku kita tinggal membayangkan saja perjalanan ke pusat galaksi. Azimnya itu, panjangnya itu. Jadi setiap saat, setiap kita sholat, setiap ruku kita membayangkan perjalanan ke pusat galaksi. Jadi kata al-Azim itu terlestarikan. Itu yang saya maksud dengan ekspresi tangan ke atas tadi. Nah, ini kan luar biasa. 30.000 tahun cahaya sebagai sumpah yang panjang. Nah, ceramah saya kan harus mulai dari teras aksioma. Kalau saya bilang di teras 4 ini cuma ada satu batu. Batunya bisa diangkat. Namanya batu ujian, karena orang sampai di sini ini dia ngangkat batu ini, sanggup nggak diangkat, kemudian diletakkan lagi. Nah, kalau dia sanggup, dia boleh ke singgahsana, ke teras 5. Nah, itu ada di pilar Al-Quran, di pilar 31. Ayat 4-nya mengatakan tentang zakat, berarti itu bab zakat. Nah, saya ke teras 2, karena teras 2 juga teras aksioma, mudah dibuktikan gitu. Di sini ada kursi, bentuknya sama-sama 3 balok. Bahkan di nomor 12 itu dikatakan bahkan dia membenarkan yang di hadapan. Jadi seolah-olah Al-Quran membenarkan bentuk itu bentuk kursi. Nah, di teras 2 ini cuma ada 2 item, yaitu makom dan kursi. Makomnya nomor 14 dan makomnya juga 1. Nah, di Ka'bah 1 kita itu makom Ibrahim itu memang nomor 14, dikasih pakai bilangan 14. Sehingga dia menjadi 44 kali 19 dengan 14 itu. Dan itu sudah lama sekali saya temukan. Udah ada di Matematika Islam 1. Nah, bayangkan perjalanan ke pusat galaksi itu, karena posisi matahari kita ke pusat galaksi itu 30.000 tahun cahaya. Radius di galaksi kita itu kan 50.000 tahun cahaya. Itu perjalanan yang panjang. Sumpah yang panjang, kata Allah. Ya, bagaimana Anda bisa memahami sumpah yang panjang itu? Akan kita ingat selalu di waktu ruku. Subhana Rabbiyal Azim. Maha penggerak Rabb secara panjang. Subhana maha penggerak, bukan maha suci. Luar biasa. Itu dia ekspresinya. Nah, sehingga berarti di Gunung Padang ini kamus ketiga dari kata Al-Azim. Kamus keduanya kan di Borobudur. Nah, kamus pertamanya di Pacul Raja. Di situ terjadinya peristiwa belah tergulungnya laut ketika Nabi Musa memukul tongkatnya di sana. Bukan di Laut Merah. Kalau di Laut Merah berarti kan dia harus nyebrang 2 kali. Sungai Nil, dan di sini dia peristiwa itu. Jadi kata Al-Azim itu dekat-dekat dia 3 ini. Nah, ini Anda lihat kursi, makom. Anda lihat pilar Al-Qurannya, lihat begitu akuratnya, begitu presisinya pilar Al-Quran. Makom 14 tuh, 11, 12, 13 kursi. Nah, kemudian batu ujian. Nah, pastilah sisanya itu adalah singgasana. Nah, ternyata 2 batu ini setelah singgasana ini ada di Gunung Padang. 2 batu ini ada. Jadi batu pilar 44 itu ada di Gunung Padang.
Nah, sehingga kesimpulannya ini yang sisanya ini pastilah teras 3 gitu loh. Itu kan bersifat aksioma. Karena teras 3 ini bentuknya nggak bisa diprediksi bentuk apa gitu loh. Perlu pengolahan. Nah, perlu pengolahan ini menjadi bentuk tangga dia. Oh, rupanya dia tangga makanan atau rantai makanan. Maka itu di Gunung Padang dia cuma harimau dan kijang. Ya, harimaunya di pilar Al-Quran juga ada binatang itu. Lebah dan semut. Tapi lebahnya itu di pagar. Ya, ternyata posisi kijang juga di pagar. Di pagar dia. Selama ini orang tidak tahu. Kenapa kalau itu memang betul situs, kenapa dia taruhnya di pagar? Mengapa dia taruh di pagar? Nah, ini yang bersifat aksioma ternyata. Itu loh. Presisinya. Dia ingin membuktikan ke dunia bukan main-main pilar Al-Quran. Bukan main-main Gunung Padang. Jadi kijangnya kan dapat di pagar. Nah, itu kan hebat. Nah, memang kebanyakan surat di teras 3 ini bicara tentang makanan. Contohnya ini makan. Ya, ini makan. Ini juga makan makanan. Ini juga makan. Ini makan. Ya, bahkan ini Siti Maryam juga bicara tentang makan ini. Dia seorang ibu yang siddiqah. Dia maksudnya kan Siti Maryam. Nah, yang hebatnya lagi Siti Maryam mengatakan di 1926 ini tentang puasa. Oh, kalau gitu kita ngerti dong. Ini kalau gitu ini bab puasa dong. Bab puasa dong. Gitu. Sehingga bab 2 itu pasti bab salat. Karena rukun Islam kedua itu kan salat. Maka itu perintah salat ada perintah salat di makom. Selama ini kita nggak ngerti kenapa ada perintah salat di makom. Mengapa selama ini ada perintah salat di makom? Itu nggak dimengerti selama ini. Rupanya di sini dia akan dibuktikan itu bab salat. Ya, berarti ini bab salat. Jadi benar itu bab zakat, kan? Benar itu bab zakat. Kemampuan. Ini luar biasa, saudara. Sebab di sini dibilang kalau kamu tidak lulus di bab zakat, kamu tidak boleh ke teras 5. Itu di sini hebatnya. Nah, teras 1 itu dari 91 sampai 9. Nah, itu dia. Bentuknya seperti itu. Teras 1 Gunung Padang. Nah, pintu itu ditukarkan dia nih, ditukarkan ini dia. Nah, ditukarkan dia. Kalau di teras 3 itu ditukarkan juga jadi tangga, ini ditukarkan jadi pintu dia. Sehingga di sana betul-betul pintu. Anda melihat teras 1 ini batasnya 9 dan 9. Ini keren. Presisi sekali. Nah, itu batu gamelannya. Batu bergunjing kalau saya bilang. Batu gamelannya. Nah, ini wanita-wanita. Tapi wanita di sini pakai kata niswah. Dan bergunjing perempuan-perempuan di kota. Batu bergunjing. Nah, itu aula. Teras 1 Gunung Padang. Itu pintu. Nah, pintu itu memang 2 balok. Dia kan lebih tebal dia. Nah, ini pintu ke surga. Kalau Anda dilihat teras di teras 1 itu kan ada aula. Di aula itu kan ada 2 pintu. Nah, ini dia. Ini pintu keluarnya. Ini dia. Pintu ini kan mengarahnya ke gunung masjid. Kemudian belok ke kiri dia. Jadi kalau Anda keluar dari sini, nah saya bilang, ini namanya pembuka. Ya, pembuka itu, pembuka berarti kan pintu. Pembuka di situ. Nah, pembuka itu kan Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah dia di situ, di pintu itu. Nah, pintu ke surga. Nah, coba Anda lihat, itu pintu ke surga kan? Manusia itu kan dibangkitkan di sini. Ini ladang kebangkitan namanya. Ladang kebangkitan. Manusia itu dibangkitkan di sini. Kemudian dia punya nur kan? Nah, kemudian dia jalan sini yang punya nur itu ke sini dia jalan. Nah, ini di pintu yang pintu ke surga itu sini dia. Sampai dia di depan benteng Al-Araf.
Nah, sampai dia di Benteng Al-Araf. Benteng Al-Araf. Nah, di sini dia diberi salam. Salam atas kamu oleh orang laki-laki di atas benteng ini kan. Lalu, nah, masuklah kamu ke surga. Orang di benteng ini juga yang mempersilahkan dia masuk surga. Baru dia masuk ke surga. Nah, jadi pintu ke surga itu betul kan di sini kan? Sini kan? Pintu ke surga. Untuk apa itu semua? Dia jelaskan ayat-ayatnya agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. Jadi agar kamu yakin, itu tujuannya. Agar kamu yakin kepada pertemuan dengan Rabb kamu. Pintu ke surga. Jadi kalau Anda tidak pernah baca Al-Fatihah, bagaimana pintu ke surga itu terbuka? Maka itu waktu dibilang, apa yang memasukkan kamu ke sakar? Dijawab sama dia kan, kami tidak dari orang-orang yang sholat. Oh, dia tidak sholat. Kalau dia nggak sholat, dia nggak pernah baca Al-Fatihah kan? Ini keren, saudara. Penjelasan surah Al-Fatihah ada di Gunung Padang ini kan keren. Sayang kalau Anda tidak ikut ekspedisi sana. Itu di aula. Nah, itu ceramah saya di The Kebon Jati. Nah, setelah ceramah, ya, saya kan dibawa ke Hotel Horizon di sini dia. Panitia membawa saya ke sana dan masuk hotel. Nah, yang menjadi dasar dari ceramah saya di The Kebon Jati itu kan pilar Al-Quran ini. Yaitu dari 91 sampai ke 91 ini kan. Sampai ke 44. Nah, 44 itu ini dia 44. 43 ini. Nah, 44-nya dia. Nah, ini singgasana. Ini singgasana. Nah, ini pintu. Pintu. Jadi jalannya ke sana. Tapi pilar Al-Quran itu tidak hanya satuan ini, tapi ada juga puluhan, ratusan. Nah, lebih jelasnya ini. Nah, ini dia nih. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, ada pilar Bismillah pembuka, Basmalah pembuka. Bismillahirrahmanirrahim ada 112. Nah, semua pilar ini 101. Ini 92 dan ini 18. Nah, ini 112. Nah, jumlahnya berapa itu? Ternyata jumlahnya itu dijawab oleh kamar saya. Begitu panitia memberikan kamar ke saya, Pak Ustadz, Anda di kamar 323. Ini ternyata ini di jumlah, saudara. Ini 323, saudara. Gimana coba? Gimana? Saya harus diyakinkan. Sebagai penceramah, yakinkan bahwa kamu benar. Ini nggak bisa kebetulan, saudara. Ini alam gaib sudah berbicara di sini. 323, saudara. Nih, 323. 323. Tanggal 5 masuk. Ini hebat. Sampai bisa 323. Ternyata pilar Al-Quran itu kalau jumlah itu 211. Nah, basmalah pembukanya 112. Wah, hebat kan, bilangan yang hebat. Nah, yang lucunya lagi, ini bilangan ini ternyata 17 kali 19. Wah, dahsyat kan. Jadi bayangkan, saya diyakinkan dengan kode bilangan ini. Nah, yang hebatnya lagi kan, setelah saya cari di Quran kan, ternyata 727 ini mengatakan tentang kebangkitan.
Padahal di Gunung Padang itu ceritanya tentang ladang kebangkitan. Ini luar biasa. Ingin diyakinkan manusia. Sekitar jam 8 juga kita berangkat ke Gunung Padang. Mestinya kita udah sampai jam 9. Tapi entah kenapa supirnya lupa. Kita terlunta-lunta di tempat yang nggak jelas. Jadi kita bertanya di salah satu warung, "Bu, kalau ke Gunung Padang itu kemana sih, Bu?" Kita mau buka GPS, nggak, sinyal nggak ada. Mestinya di gunung-gunung di sini ini sudah harus ada menara-menara dong. Sinyalnya nggak ada. Padahal dekat dengan kota kan ini, dekat dengan Jakarta kan ini, nggak ada sinyal coba. Nah, katanya orang di warung itu, udah kelewatan katanya. Terus ada satu orang yang pakai motor mau ngantarin kita, diantarin sama dia. Akhirnya kan kita sampai itu udah mendekati zuhur gitu. Nah, kita sampai di Gunung Padang, apa kata orang di Gunung Padang? Untung terlambat. Kalau tadi datang di sini hujan lebat sekali katanya di atas itu. Wah, luar biasa kan. Jadi supirnya dibikin lupa oleh malaikat supaya kita ndak datang pas jam 9. Jam 9 itu hujan lebat besar di Gunung Padang. Akhirnya kita naik dengan gerimis-gerimis. Nah, di sini kita parkir di sana, kemudian kita ke sana. Di sini tempat makan nanti ini. Makan, sholat di situ juga kita. Baru kemudian kita naik. Nah, ini yang pertama kita naik langsung ke teras 4. Bukan teras 1. Kita teras 4 dulu menjelaskan langsung. Kita ke teras 5. Kemudian baru ke teras 3. Kemudian baru teras 2. Baru kita turun ke teras 1. Kemudian kita pulang lewat Pangrango. Kesimpulannya, surat Al-Fatihah itu adalah pintu ke surga. Ada di Gunung Padang. Rahmanir Rahim, Alimul Hakim, Alimun Halim, Aliman Khabira, Alimun Qadir, Tawwabur Rahim, Tawwabun Hakim, Wasi'un Alim.